warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita mau membuat video tentang hukum cybercrime dengan narasumber Bapak Aibda Yuda. Ya, pagi. Terima kasih ya adik-adik udah datang di sini. Ingin belajar ya. Yeah. Sama-sama kita belajar ya. Yeah. Bukan berarti saya paling tahu enggak juga. Ya. Dari mahasiswa mana nih, Dek? Dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bogor. Kok ya? Iya. Nah, semester. Nah, Jadi tujuannya ini mau tanya jawab lah ya. Iya. Yang tentang tindak pidana ya. Tindak pidana berhubungan dengan cybercrime ya. Kejahatan yang menggunakan elektronik segala macam ya. Nanti coba saya bantu jawab dari adik-adik ya sebisa mungkin dan sepengetahuan saya ya. Boleh kita mulai dari siapa dulu yang mau bertanya? Saya bertanya. Mbak siapa namanya? Mbak Aziza. Mbak Aziza ya. Jadi jangan relax aja ya. Iya, iya. Gimana? Bapak bisa nggak menjelaskan gitu secara singkat apa itu sebenarnya cybercrime itu, Pak? Cybercrime itu ya sudah tahu lah namanya cybercrime dari judulnya saja berarti sudah kejahatan dengan dunia maya ya, berhubungan dengan dunia maya. Kejahatan biasanya itu menggunakan teknologi informasi dan sarana komunikasi yang baik handphone ya, atau laptop dan segala macam ya melalui platform di Indonesia ya. Iya. Itu menurut saya cybercrime kejahatan dunia maya, kejahatan melalui teknologi informasi dan sarana komunikasi ya menggunakan platform ya gitu ya. Iya. Nah, kemudian apa lagi? Apa saja, Pak, bentuk yang biasanya cybercrime paling umum ditemui di saat ini di lingkungan masyarakat ya? Bentuk-bentuk cybercrime. Bentuk-bentuk itu ya banyak. Kalau kita bicara cybercrime itu banyak ya. Kejahatan ya kan maksudnya itu kan. Iya. Kalau kita dengar mungkin teman-teman itu penipuan online ya kan seperti menawarkan suatu produk WFH ya atau work from home itu dengan mengirim deposit dikasih keuntungan dulu kemudian ditanggung lagi kemudian nggak ditarik uang itu kan, nah, itu termasuk penipuan online. Atau illegal access ini mungkin banyak lah ada link-link yang dikirim kemudian diklik ya kan, HP tahu-tahu blank ya kan, saldo ada yang terkuras, itu namanya tindak pidana illegal access, itu namanya yang disebut atau ITE pencemaran nama baik ya kan, misalnya seperti itu yang banyak kita ini pencemaran nama baik sih, yang foto seseorang di caption dengan yang tidak semestinya ya kan, belum tentu kebenaran gitu, itu dengan pencemaran baik atau kesusilaan. Ini terhadap banyak korbannya perempuan nih ya kan, foto ya maaf ya ini terus sama kesehatan dihapus itu ya, itu yang kita harus hati-hati ya terhadap perempuan. Atau juga perjudian yang punya mak nih dia di online itu sebenarnya. Nah, untuk undang-undangnya ini cybercrime ini kan banyak nih, Undang-Undang 11 tahun 2008 ITE ya, 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan terbaru Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 ya, dan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Itu yang dasar-dasarnya untuk cybercrime. Saya rasa seperti itu sih yang terhadap bentuk-bentuk cybercrime yang paling umum ya ditemuin, yang seperti ada misalnya di kita ya, paling banyak itu seperti itu kalau kita tangani gitu. Jika masyarakat, Pak, menjadi korban kejahatan cyber seperti penipuan online atau peretasan, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Nah, itu kalau kita udah kena ya, berarti udah terjadi, ini kan, ya harus kita tutup semua akses kita, seperti m-banking atau kita pengguna m-banking kemudian diakses sama mereka, ya harus tutup, kita harus ke bank, harus tutup semua aksesnya. Kita blokir gitu ya? Sekarang kan kalau seperti bank itu sudah ada pusat seperti BCA itu ada Halo My BCA, ya kan, tinggal kita ini atau blokir dan di take down lah semua yang itu yang berhubungan dengan kalau kita udah kena ya, dan sampaikan informasi itu kepada pihak lain, seperti WA kita disadap nih ya kan, kita harus segera kasih tahu orang dong kalau ini udah disadap ya kan, dan sampai ada yang tertipu sama kita
dibuang sama yang batas nama kita, ya kan? Ada kan seperti itu. Nah, itu banyak. Nah, kita harus ngasih tahu nih orang, ya kan? Jangan sampai seolah-olah itu kita yang berbuat. Jadi kita kasih tahu, take down semua nomor-nomor itu. Gitu. Tidak ada korban lain yang berikutnya. Itu kan banyak sih ngirim link, kita harus kasih tahu kita. Di Facebook juga banyak Pak, itu Banyak. menggunakan foto profil palsu, entah foto profil Nah, siapa itu itu. Nah, kita harus ini kasih tahu ya. iya. Kalau memang kita WA nih saya dapat ya, kita harus kasih tahu minimal nggak kawan kita sebelahnya, tolong dong nomor saya ini banyak ya. Tutup semua akses yang berhubungan itu ya. Seperti kalau yang paling Terkadang orang tuh taunya udah viral Pak, diviralin orang, nah, itu tahu-tahu udah dipasang di mana-mana. karena kan kejadian itu tahunya setelah beberapa saat ya, nomor seperti nomor WA nggak tahu kita sadar, ya itu harus ditutup semua itu, misalnya itu yang terkoneksi dengan apa HP kita ya, baik itu bank kita atau WA kita, pokoknya semualah kita komunikasi. Seperti kartu uang bisa ada juga ya, kita blokir semuanya gitu loh kontaknya. Terus lagi kan ada Pak, kayak di Sabekan itu ada kerjasama dengan Kominfo. Nah, sejauh mana kolaborasi tentang kepolisian dengan Kominfo itu Pak? Dalam menangani sejauh ini sudah saling bersesuaian sih, saling membantu dalam hal ini. Dan sidiknya dengan Kominfo kita kan memang apa ya, yang saling mendukung lah terhadap kejahatan terhadap kejahatan seperti itu. Sejauh ini sudah saling bersesuaian sih, nggak ada masalah. Kita kalau kita minta bantu mereka untuk mengungkap suatu peristiwa, mereka pasti bantu loh, ada ini gitu loh. Menurut Bapak, seberapa penting Pak peran edukasi masyarakat dalam mencegah cybercrime? Wah, cybercrime ya? Iya. Ini sebenarnya masyarakat ya Pak. Ya, kalau usaha edukasi ya sosialisasi sebenarnya kita masyarakat. Kalau ditanya sangat penting ya sangat penting, karena sehubungan dengan berkembangnya zaman, teknologi itu kan semakin lama ini semakin maju, bukan semakin mundur ya kan. Nah, makanya ketika lebih awal tahu terkait informasi, maka memperkecil menjadi korban gitu loh. Kita kalau udah tahu ini apa namanya tentang edukasi ya, sangat penting itu kalau misalnya tentang cybercrime ini. Terus kemudian selama ini kepolisian juga sudah edukasi terhadap pelajar ya, dengan mahasiswa sekolah, informasi terkait cybercrime melalui platform. Udah banyak kalau di link polisi itu, kalau kita lihat di Bidkumas terhadap ini pasti ada gitu, memberitahu bahaya-bahaya seperti itu. Sangat penting lah menurut saya gitu. Dunia maya ya, dunia maya ini luar biasa nih kalau namanya. Semua orang seperti saya rasa sudah berhubungan dengan dunia maya lah, ya kan, nggak mungkin nggak berhubungan dengan dunia maya, ya kan. Teknologi semakin canggih, ya kalau untuk masalah itu sangat penting menurut saya supaya tadi. Ya, kemudian apa lagi? Boleh nggak Bapak ceritakan sedikit kasus dari Bapak tangani di sana? Kalau yang untuk cybercrime di sini ya, yang di Polres ini paling banyak kalau kita ambil itu masalah seperti orang ya. Ya tadi saya bilang contohnya tadi seperti di awal saya bilangin, punya seseorang diunggah di Facebook, WA atau apa dengan caption menjelekkan lah, atau yang menuduh seseorang tidak melakukan sesuatu dengan caption yang ditulis sama orang tersebut. Ya itu selama ini yang banyak ditangani di sini berhubungan dengan ITE, ya kan. Untuk yang lain-lain ada juga. Tadi seperti saya bilang dari awal, penipuan online itu tadi WFA ditawar atau beli barang yang harganya nggak masuk akal, nggak sampai, setelah dikirim uangnya itu nggak sampai gitu loh. Padahal dia tidak pernah ketemu, komunikasinya hanya lewat by Facebook, IG ataupun WA gitu loh. Banyak tuh yang kita tanya seperti itu kan. Ya. Lagi? Kan ini kan banyak teknologi AI Pak, kayak ChatGPT segala macam. Sekarang ini kan udah berkembang tuh Pak, edit. Menurut Bapak gimana Pak cara tantangan polisian dalam menangani hal ini dalam hukum di ranah digital ini? Tantangannya? Iya. Tantangannya luar biasa nih ke depan ini ya kan, apalagi teknologi AI ya. Iya. AI ini
gimana ya, luar biasa lah perkembangannya teknologi yang benar-benar. Sekarang ini Pak ya, yang bukti transfer tuh diedit di Nah, API, itu yang diedit itu ya, Iya. seolah-olah transfer. Ya. Ya itu juga sebenarnya kita juga sebagai apa ya, orang yang seperti terima transfer gitu, ya harus dicek lah dengan mailing kita, jangan hanya berdasarkan bukti transfer dia aja, Iya. ya kan, kita juga harus mengetahui loh apa AI bagaimana, kan banyak yang sudah menyalahgunakan, kita juga harus proteksi ya. Makanya tantangannya luar biasa, kayak juga sekarang ini berkembang ini kita juga berkolaborasi dengan pihak terkait tadi seperti apa, Kominfo ya, Iya. Kominfo, kemudian tadi juga kayak apa Menkom Digi ya, itu juga kolaborasi gitu dalam memberantas seperti itu. AI ini luar biasa nih, waktu orang meninggal pun bisa hidup, ya kan, tantangannya luar biasa menurut saya gitu loh. Makanya kita juga, baik saya ataupun adik-adik juga ya harus hati-hati, ya kan, tidak sembarangan share foto yang nggak perlu gitu kan, bisa jadi orang gitu loh. Makanya itu yang luar biasa sekarang gitu. Banyak lah yang tunggu. Kalau tantangannya untuk ke depan tuh kita tetap apa ya, tetap ke depannya berarti juga untuk apa, berkembang dengan teknologi hari ini, ya kan, dengan pelatihan juga kita memberantasnya gitu loh. Sementara itu kalau menurut saya. Ada yang mau tambahin nggak, Mada ya? Atau ada masukan, ada gimana gitu? Iya Pak, biar kami ada edukasi gimana caranya Pak, biar agak apa sih kami itu bisa mencegah gitu loh Pak, tidak apa Terkadang ada yang ngirim nih WA. Ya. Begini gitu loh Pak. Halo nasabah BNI, padahal saya nggak punya buku rekening gitu Pak. Itu kan tanya nih. Memang mereka juga apa ya, dapat data kita juga dari mana ya? Iya. Kan Tiba-tiba ada nama, data ibu. lengkap, Nah gitu. itu yang harus kita hati-hati ya. Seperti tadi saya bilang, kawan dikit nge-share link langsung diklik. Iya. Tanyakan dulu, ini benar nggak nih orangnya, gitu kan? Benar nggak? Apalagi model-model undangan ya. Iya, ada Pak, undangan digital itu. Digital. Iya. Jangan main cek. Mana benar? Klik. Kita nggak tahu nih handphonenya ini benar masih sama dia nggak, Iya. sama itu. Kayak mencegah itu, kalau menurut saya lebih hati-hati lah dalam. Ya, kayak waktu itu kasus yang di Tanjung Raja itu Pak, pernah ditangani oleh Pak Naro. Nah, waktu itu HP orang tuh hilang Pak, dicuri. Tapi WA-nya tuh masih aktif, masih ngechatin semua orang gitu. Ya, itulah makanya dalam tindak pencegahan itu. Kalau kita memang sudah tahu kawan kita itu hilang handphone, WA bisa digunakan, segera blokir lah nomor itu. Ya kan, apalagi kita udah kenal dengan orang itu. Kalau masih kita ladenin juga, ya kita jadi korban nanti ke depannya gitu. Ini udah tahu nih, HP-nya hilang, WA-nya masih aktif, ya udah blokir aja, kita pencegahan aja daripada menjadi korban selanjutnya. Gitu. Terkadang sulit loh untuk mengedukasi masyarakat itu, karena kan kalau tahu HP hilang, HP itu malah diteleponin terus. Iya, dia minta pulangin HP-nya gitu kan. Ya tapi kan tadi kita nih ratusan juta penduduk ya, macam-macam sifatnya, ada panik, HP-nya hilang, WA-nya masih aktif, ya udah blokir aja, kita pencegahan aja daripada menjadi korban selanjutnya. Gitu. Terkadang sulit loh untuk mengedukasi masyarakat itu, karena kan kalau tahu HP hilang, HP itu malah diteleponin terus. Iya, dia minta pulangin HP-nya gitu kan. Ya tapi kan tadi kita nih ratusan juta penduduk ya, macam-macam sifatnya, ada paniknya, ya kan, ada yang kesel, ada marah. Ya namanya orang, kita nggak bisa nyamakan dengan kita yang mengerti, makanya kita yang ngerti kita kasih tahu pelan-pelan gitu loh. Kayak hati-hatilah dalam bermedsos ya, pesan saya. Handphone itu ke depan semakin maju, itu aja menurut saya edukasinya. Jangan pernah kita jadi korban, jangan pernah ada yang aneh-aneh di dalam handphone. Itu jejak digital namanya itu. Jejak digital itu ada semua itu kan. Mungkin bagi kita udah dihapus nih, tapi kalau orang itu nemu, dia lebih pintar dari kita, biasanya yang dihapus keluar lagi. Biasanya gitu. suka menyimpan tuh Google Pak, lebih Ya, Google Foto kan? Iya. Kita kan biasanya terkait apa, handphone kan terkait ya dengan akun email ya kan. Ada suatu kejadian, perasaan dia sudah dihapus,
Ini ketika ini hilang, ada lebih pintar lagi dari dia. Balik lagi datanya, yang kayak Mark ngomong, kita bicara yang nggak perlu kita simpen di situ, bisa nongol lagi. Gitu loh. Ya itu yang saya bilang, jangan sekali-sekali menyimpan ataupun di handphone ini ya, walaupun berpikiran oh ini privasi saya, kita nggak tahu ke depannya ini hilang, jatuh, nggak tahu, nggak ada yang bisa jamin. Gitu loh. Mereka udah ngerasa nih masukin handphone atau ke kantong, tahu-tahu pas nyampe nggak ada gitu loh. Kita berpikir udah saya hapus nih, ya kan? Tapi belum tahu nih nemuin siapa. Kalau nemunya nggak ngerti apa-apa, ya kita aman-aman aja. Menurut saya ini edukasi buat adik-adik yang ini jangan mudah atau mengetahui tentang teknologi. Apalagi tadi perkembangan AI itu semua bisa diedit yang seolah-olah tidak nyata jadi nyata itu. Nah, terkadang kan misalnya ada orang live nih Pak ya. Nah, kadang-kadang orang tuh live itu dan tuh istilahnya menjelekkan orang nih. Nah, ada tuh yang rekam. Terus tiba-tiba viral. Nah, giliran udah dipecat, baru tuh keluar di sosmed. Nah, itu yang itu gimana tuh? Kalau memang dia live menjelekkan kita ya, tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan ya, salah satu bukti kan kita harus punya rekaman itu. Kalau memang kita tidak kuat, kita laporkan ke pihak kepolisian ya kan. Nanti kan pihak polisi kan melakukan penyelidikan sih, benar nggak ini videonya semuanya berarti. Kalau bisa ya tetap diproses gitu loh, jangan kita udah tahu nih orang live ya, tapi nggak kita rekam, nggak kita ini ya kita juga sulit gitu loh. Ini gitu terus ya, lewatin aja. Tapi ingat ya, ngomongin itu harus nama, inisial, bukan inisial apa namanya, nama jelas ya. Kalau dia menyebutkan, kalau dia inisial menurut saya agak susah dengan inisialnya. Tapi kalau dia ada nama, ada foto ya itu gitu. Kadang-kadang kan orang tuh pinter ya, inisial gitu sih. Nah, pulang gitu kan. Ya, padahal tertuju kita kan begitu ya. Ya itu dia bilangin jangan yang ini ya, mudah ngetik tangan tuh untuk menjelekan orang. Makanya jangan lah ya, karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang itu semua ya. Nanti adik-adik untuk ribut, namanya darah muda ribut nih, upload ya kan? Nah, dilaporin berhubungan dengan hukum, apalagi kalian mahasiswa hukum, ya kan? Jangan sampai dengan hukum gitu loh. Nanti hukum ya udah, lebih baik kita ngalah sama-sama gitu loh ya. Jangan sampai berurusan dengan hukum, itu yang pesan saya. Nggak enak deh kalau udah berurusan dengan hukum siapapun itu. Ya kan? Kebetulan mahasiswa hukum juga. Nah, mahasiswa hukum ya kan, dosen hukum seperti Pak Bram, itu kan dosen saya juga pinter tuh, ya kan. Terus Pak Ruli ya, Pak Irham. Ya sering-sering kan Pak Ruli, Pak Irham, Pak Bram itu sering sini ketemu saya. Gitu ya gitu. Pokoknya jangan sampai berurusan dengan hukum lah. Itu kan cyber ini undang-undang baru ya nggak main-main gitu. Makanya saya juga kasihan kalau berurusan dengan ini. Bukan berarti kita ini nggak ada tunang, tapi namanya orang gimana ya kan gitu. Jadi gini Pak, misalnya orang ini punya hutang nih, terus dia kabur. Nah terus tuh kita viralin nih fotonya Pak. Terus tuh tiba-tiba datang polisi nuntut kita, apa sih kayak nuntut kita alasannya karena kita mencemarkan nama baik dia gitu Pak. Pak, saya rasa kalau mau nangkep itu kan nggak semudah itu sih, ya kan. Kalau terima pada kenyataan dia punya hutang, tapi kan alangkah baiknya tidak usah seperti itu. Kalaupun nanti memang dia ada unsur penipuan atau penggelapannya terhadap kita, ini kita laporkan. Itu tak usah yang viral-viralkan nanti kan. Apalagi kalau kita nggak bisa membuktikan hutang dia, kita kena gitu loh. Itu juga harus ada dasarnya kalau memang dia punya sangkutan sama kita gitu loh. Kalau kamu bilang si ini ada hutang diviralin tapi nggak ada buktinya ya gimana sih Pak? Bener nggak? Gitu loh. Tapi kan kadang-kadang aduh biasanya kan sih biasanya kesel, marah, upload lah di sosmed. Pasti kesel, saya tahu kok. Sekarang nih yang galak itu yang punya hutang biasanya. Iya. Daripada yang hutang kan. Lebih mengerikan gitu ya. Makanya hati-hati dalam bermedsos ini obrolan kita kosong ya. Makanya pesan saya bermedsos tuh lebih hati-hati.
sudah ada yang mengikat masalah undang-undang ITE udah ya nasib aja Pak ya. Bukannya ini lain kali ketemu di luar ya tinggal apa telepon saya aja nanti ya. Ada nomor telepon saya. Oke. Ini ada pertanyaan satu terakhir nih Pak. Apakah anak muda tuh khususnya pelajar dan mahasiswa nih termasuk kelompok yang rentan nggak sih buat tentang kejahatan gitu tuh? Ya itu maksudnya enggak. Sekarang anak-anak muda itu udah pada pegang handphone semua. Bohong kalau nggak. Iya. Bohong kalau nggak main. Disukasi sebagai yang sebelum apa yang tua ya dituakan dalam keluarga. Jangan sampai ya kerjaan ini gitu. Apalagi yang lagi kerja-kerja judo nih. Iya. Ya, jangan sampai kita jadi korban itu. Tidak ada ceritanya kita menang lawan mesin. Sudah, itu aja. Ya. Karena rentan ini anak-anak udah pegang handphone semua, bohong. Ya kan? Ya kan? Nah itu udah ya. Ya, itu aja yang banyak. Karena apa? Ada mahasiswa yang lain ya. Oh iya. Mahasiswa lain. Ya. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf kalau ada kurang ya. Ya. Untuk penjelasan saya kalau nanti kurang jelas, minta nomor HP sama Pak Idam nanti WA sama saya. Ya. Oke, dari ya. Makasih ya Pak. Ya. I know is not enough. She's a